Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Adegan diperlihatkan pertemuan Code dengan anggota baru klan Otsutsuki tempat persembunyian Kode. Kemudian Kode sedang merencanakan langkah berikutnya untuk mendapatkan kekuatan penuh dari tanda karmanya. Lalu kemudian Kode berkata, "Buset dengan kekuatan ini. Aku akan melanjutkan misi Isshiki Otsutsuki dan menghancurkan Konoha. Dan mencukur semua jembui shinobi di tempat itu agar mereka tahu siap kami dan tahu kalau kami benar-benar serius jika mengancam." Lalu kemudian saja terlihat tiba-tiba portal dimensi terbuka dan seorang anggota baru klan Otsutsuki muncul. Dia memiliki aura cakra yang menakutkan dan tampilan yang berbeda dari Otsutsuki lainnya. Sambil mencekram wajah Kode sekaligus menuak dengan sangat keras, lalu Otsutsuki itu berkata, "Jadi kamu adalah Kode? Aku mendengar banyak tentang ambisimu yang akan sangat merugikan bangsa Otsutsuki. Kau harus dilenyapkan dari sini untuk membuat rencana kami berjalan mulus-semulus tante-tante di Hotel 1001. Lalu kemudian Kode pun menjawab dengan berkata, "Siapa kau? Sudah sunat? Belum seenak jidat mulut kau tuh ya. Bagaimana kau bisa menemukan tempat persembunyianku, padahal aku sama sekali tidak pernah menyebarkan selok ke media sosial. Loh kok bisa gitu kamu tahu lokasi saya?" Nah kawan, setelah Kode berbicara seperti itu dan lalu kemudian anggota Otsutsuki baru tersebut menjawab perkataan Kode dan sekaligus memberitahukan namanya. Ia berkata, "Namaku Tsukiyomi, aku datang untuk menghentikan kebodohanmu sebelum kamu mengganggu rencana besar kami." Lalu tiba-tiba saja Otsutsuki baru ini menyerang Kode dengan begitu cepat. Tsukiyomi melancarkan serangan pertama dengan kekuatan mata yang misterius, menyebabkan ledakan energi yang memaksa Kode untuk mundur. Lalu sontak saja membuat seorang Kode ini menjadi panik dan berkata, "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, aku adalah penerus Isshiki, asal kau tahu itu Otsutsuki keparat." Lalu Tsukiyomi menjawab dengan berkata, "Kau hanyalah alat yang tidak berguna. Dan lihatlah bagaimana kekuatan sejati Otsutsuki bekerja dan bukan kekuatan yang lemah lunglai dan tumpul seperti kekuatanmu itu anak monyet." Nah, lalu kemudian Tsukiyomi menggunakan kekuatan dimensinya untuk memanipulasi ruang dan waktu, membuat Kode kesulitan menyerang balik. Dan membuat suasana di tempat persembunyian Kode begitu acak-acakan kayak muka lu semua yang ngatain videonya nyontek. Nah, kita lanjut kembali alurnya. Lalu kemudian seorang Kode ini berbicara dalam hatinya sambil menghindari serang-serang Otsutsuki baru tersebut. Lalu ia berkata dalam hati, "Dia terlalu kuat. Apa ini kekuatan sejati Otsutsuki?" Di tengah-tengah pertarungan itu Kode semakin terpojok dan semakin berkurang cakranya dan pertarungan semakin intensif dan Kode mulai kelelahan. Tsukiyomi menggunakan teknik khusus untuk mengunci gerakan Kode dan membuat Kode kehilangan banyak cakra sekaligus menyerap semua jutsu dan cakra yang dikeluarkan oleh Kode ini. Lalu Tsukiyomi berkata, "Sudah cukup bermain-main. Kau harus dihentikan sekarang dan kau harus kumusnahkan hingga tak tersisa jembui dan titik kau akan kubakar dan kupotong agar tidak ada yang menghalangi kami." Lalu Kode menjawab dengan berkata, Aku tidak akan kalah di sini dan kau Otsutsuki sialan. Enak bener ya, kau mau bakar jembui dan titik gua, emang segampang itu?" Lalu dengan kekuatan terakhirnya, Kode mencoba melancarkan serangan pamungkas, namun Tsukiyomi dengan mudah menangkisnya dan menyerang balik dengan serangan mematikan. Alhasil Kode terjatuh dan terluka parah. Tsukiyomi berdiri di atasnya menatap dengan penuh kebencian kepada Kode. Lalu kemudian dia berkata, "Ingat ini Kode, kekacauan yang kau sebabkan akan berakhir. Di sini ini adalah peringatan bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan Otsutsuki." Lalu kemudian Otsutsuki baru Tsukiyomi menghilang dalam portal dimensi, meninggalkan Kode yang terluka parah. Nah, lalu dengan ekspresi tidak berdaya itu Kode berkata, "Ini belum berakhir dan tunggu saja pembalasan dariku atas apa yang kalian lakukan kepadaku dan akan aku ingat sampai akhirat, dan setelah aku mendapatkan kekuatan baru akan kupastikan kalian semua akan tunduk kepadaku." Lalu dengan keadaan yang lemah dan tak berdaya Kode kemudian pergi dari tempat itu. Lalu kemudian dia pun terbaring tak berdaya menyiratkan ancaman baru yang lebih besar dari klan Otsutsuki.
Adegan berpindah dulu kepada Boruto dan Himawari yang masih bertarung melawan Jura, serta Kawaki yang masih berada di tempat itu. Lalu kemudian kita diperlihatkan juga kepada seorang Koji yang bertanya kepada Garaga dengan berkata, "Wih ular laknat, aku baru melihatmu lagi datang ke sini, kemana aja lu bro? Apakah Boruto anak kampret itu yang memanggilmu kemari?" Garaga lalu menjawab, "Tidak, akulah yang mencari sendiri sebuah teknik pemanggilan dan berhasil membuatku muncul setelah Boruto melakukannya. Aku ingin membantunya dan melihat lawan yang dihadapi, sepertinya tak ada waktu bagi kita untuk berdiam diri." Garaga pun akhirnya membesarkan kembali tubuhnya layaknya roti yang sedang mengembang. Lalu langsung cepat bergerak menuju ke tempat mereka. Sementara itu Jura melihat datangnya ular itu sambil berkata, "Waduh, ini siapa lagi cobaan apalagi yang sedang menuju ke sini? Tak henti-hentinya Tuhan kau mencoba saya dengan bertubi-tubi." Boruto kemudian melihat ke arah Garaga sambil berkata, "Garaga, hati-hati bahwa dia sama sekali tak takut menyerang secara bebas." Ketika Boruto berpesan demikian, Garaga langsung mengeluarkan kekuatan andalannya, yaitu melakukan sebuah kamuflase menjadi belut listrik yang siap menyayat tubuh Jura. Dia seketika tak terlihat yang membuat Boruto kembali bernostalgia mengingat dirinya ketika bertarung bersama dengan Garaga. Jura dengan ekspresi terkejutnya kemudian berkata, "Sial laknat bajingan, waduh, meskipun dengan mata Rinnegan aku tidak bisa mendeteksinya dimanapun." Ular itu tampaknya bukan ular biasa karena hawa tubuhnya seperti tak asing sama sekali. Lalu seketika saja muncul sebuah racun yang diarahkannya kepada Jura membuat Jura refleks dengan membuat sebuah pelindung menggunakan Mokuton. Dengan ekspresi serius Jura berkata, "Anjir, aku tahu ini adalah racun karena dari beberapa buku yang kubaca ada beberapa hewan Kuchiyose menggunakan racun sepertimu. Wah, ternyata kau adalah salah satunya dan untung saja aku bisa membuat pelindung yang kokoh serta tak bisa ditembus." Nah, ketika Jura terlihat terlalu percaya diri, seketika saja kayu yang menjadi pelindung bagi tubuhnya itu mengeras dan berubah menjadi batu. Jura sontak terkejut, lalu secara tiba-tiba pelindungnya itu retak dan pecah sekaligus. Jura begitu terkejut karena itu merupakan kekuatan Gorgon yang dikuasai oleh Garaga. Itu terlihat begitu efektif jikalau digunakan melawan orang seperti Jura. Lalu kemudian adegan berpindah kepada seorang Sakura yang akhirnya telah dekat ke tempat tim Shikadai berada. Setelah mengambil jalan memutar demi tak bertemu Shinju Hidari, dia akhirnya bisa secepat itu sampai ke tujuan utamanya. Ketika dia mulai melihat keadaan di sana, telah banyak kehancuran yang terlihat oleh matanya dari jarak beberapa meter. Dalam keadaan seperti itu dia berkata, "Walah, apa-apaan semua ini? Apakah mereka benar-benar bertarung dengan buruk sehingga membuat tempat ini jadi amburadul seperti jembui saya?" Saat dia sedang berlari, Ino dari kantor Hokage kemudian menghubunginya melalui Shintensin dan menyampaikan kepadanya bahwa di sana ada satu orang penyusup lagi. Ino berkata, "Mbak Orochimaru dan lainnya sedang diganggu oleh satu penyusup itu. Kau harus cepat dan fokus saja kepada Inojin karena Orochimaru menyampaikan bahwa waktunya telah sisa sedikit." Sakura kemudian mengiyakan permintaan dari Ino dan dia akhirnya sampai di sana, dan ketika dia sampai Orochimaru melihatnya datang, begitupun Sai dan para anggota Anbu. Orochimaru langsung berbicara kepadanya dengan berkata, "Nah begitu dong, gerak cepat kalau ada kerjaan, jangan maunya makan gaji buta saja. Baguslah kau datang tepat waktu karena sekarang kami bisa fokus untuk mengatasi wanita ini." Sakura kemudian mengaktifkan teknik ninjutsu medisnya, lalu melihat luka di tubuh Inojin. Dia berkata, "Astagfirullah, apa yang sudah kau lakukan kepadanya?" Orochimaru menjawab, mengocok titik Inojin. "Kau lihatlah, aku menutup lubangnya menggunakan tubuhku dan itu berhasil menghentikan pendarahannya." Walaupun begitu, ninjutsu medismu sama efektifnya dengan milik Tsunade yang susunya gede segede gunung andul-andul, dan aku mempercayakan sisanya kepadamu. Nah, kemudian Orochimaru mengaktifkan segel tangan dan diperlihatkan bajunya berubah menjadi baju khusus bertempur. Dengan sebilah pedangnya Orochimaru kemudian berbicara dengan berkata, "Waduh, sudah lama aku tidak merasakan pertarungan yang sesungguhnya dan sekarang mungkin adalah waktu yang tepat untuk kembali mengasah kemampuanku." Matsuri kemudian berkata, "Mas bro, melalui orang yang kukloning ini kau adalah seorang master shinobi dengan julukan sebagai Sannin legendaris. Tapi aku tidak peduli tentang gelarmu tersebut karena faktanya tidak ada yang kami takutkan." Orochimaru kemudian berlari sambil berkata, "Aku tidak ingin gelar itu, namun orang lain yang telah memberikannya karena beranggapan kami kuat." Orochimaru langsung bergerak cepat yang membuat Matsuri terkejut dan seketika saja sang Sannin itu muncul di hadapannya dengan mengarahkan pedangnya kepada Shinju tersebut. Matsuri lalu menangkisnya menggunakan lengan yang dibalut oleh tanah sambil menyemburkan batu kepada Orochimaru dengan jarak sedekat itu. Orochimaru bereaksi dengan menghilang masuk ke dalam tanah lalu muncul di belakang Matsuri sambil ingin menusuknya.
Matsuri kemudian melompat sehingga dia berhasil terhindar dari serangan tersebut. Tapi dia tak bisa tenang dulu karena ketika masih di udara dalam keadaan melompat, tiba-tiba singa lukisan milik Sai muncul dan mencoba menerkam Matsuri. Sakura yang diperlihatkan fokus melakukan pertolongan ke Inojin melihat bahwa itu adalah kesempatan emas bagi Sei untuk melukai Matsuri. Tapi tak semudah yang mereka pikirkan karena tiba-tiba singa lukisan Sei sudah hancur lebih dulu, bahkan sebelum menyentuh seorang Matsuri, mereka semua terkejut. Sementara di tempat lain, Sakura terus berusaha menyembuhkan Inojin meskipun saat ini pertarungan sengit sedang berlangsung antara Orochimaru Sai melawan Shinjo Matsuri. Nah, dalam proses penyembuhan Inojin ada 3 metode yang bisa menyelamatkan seorang Inojin, dan pertama menggunakan cakra Kurama. Jujur saja momen seseorang tertusuk lalu menembus tubuhnya pernah Naruto alami ketika arc melawan Uchiha Shin. Saat pedang menembus tubuhnya, Sarada panik dengannya, akan tetapi tiba-tiba Naruto sembuh kembali berkat regenerasi yang berasal dari cakra Kurama. Nah, metode ini mungkin dapat dilakukan oleh Himawari kepada Inojin. Lalu metode kedua berasal dari sel Hashirama dari tubuh seorang Orochimaru ataupun Kabuto. Kabuto pernah menyembuhkan Sasuke ketika dia ditusuk oleh Uchiha Madara. Oleh karena itu, momen ini bisa kembali terulang di mana pemeran utamanya adalah Orochimaru dan admin telah memulai hal tersebut di pembahasan kita. Lalu metode yang terakhir dibantu oleh ninja medis sekelas Tsunade maupun Sakura, yang mana Tsunade juga pernah menyelamatkan dirinya sendiri ketika tubuhnya telah tertusuk dan juga terpotong melawan Madara berkat segel Byakugo di dahinya. Sakura bisa mengikuti jejaknya mencoba untuk melakukannya dengan seorang Inojin. Lalu setelah pertarungan mereka, adegan berpindah dulu kepada seorang Kurama yang sedang menjesalkan ke Naruto. Setelah dia selesai menjelaskan tentang Himawari ke Naruto, lalu Naruto merasa bangga bahwa anaknya memiliki Kurama. Naruto kemudian berkata, "Aku senang kalian bersama-sama gotong royong kaya mau pemilihan bupati, dan jika kuingat lagi, Hima bahkan pernah ingin mendapatkan boneka yang berbentuk dirimu. Kau pasti mengingat itu, Kurama, dan aku malah mendapatkan boneka Sukaku yang terpaksa harus diterimanya. Tapi sekarang dia memiliki dirimu yang asli di tubuhnya dan seharusnya dia akan terlihat senang denganmu." Kurama pun berkata, "Kau benar, aku ingat momen itu dan karena kecerobohanmu kau tidak bisa mendapatkan boneka yang dia inginkan. Tapi sekarang pun aku rindu dengan Sukaku dan jika dia melihatku dalam bentuk seperti ini pasti dia takkan habis-habisnya mengejek diriku." Mereka semua sontak tertawa setelah Kurama berkata demikian, dan momen tersebut pasti akan menjadi momen penuh suka mengharukan serta nostalgia kembali karena euforia kemunculan kembali Kurama sebenarnya masih terus bergumam di seluruh dunia. Kemudian Naruto meminta Hagoromo untuk mencarikannya sebuah cara agar bisa segera keluar dari dimensi milik Kawaki. Dia berkata kakek Boruto dalam bahaya sekarang ini dan begitupun Himawari serta desa Konoha. Sebagai seorang Hokage, aku tidak sepantasnya berada di sini ketika semua keluargaku dalam masalah. Bisakah kau membantuku keluar dari sini? Hagoromo menatap mata Naruto tapi tidak mengatakan apa-apa yang membuat Naruto bertanya lagi. Hagoromo kemudian memperlihatkan visualisasi atau gambaran di dunia luar yang mana dia memperlihatkan Boruto dan Kawaki sedang bekerja sama melawan Jura. Naruto kemudian kaget melihat momen tersebut sambil bertanya apa maksud dari semua itu. Hagoromo lalu menjawab, desa sekarang sedang diserang oleh pecahan Jubi yang sama seperti Kurama dan lainnya. Saat ini anakmu sedang bahu-membahu melawan Jubi, begitupun Kawaki yang meskipun benci kepada Boruto, dia menerima perintah untuk tidak menyerang Boruto dulu. Secara teori aku tidak bisa membuatmu keluar dari dimensi itu karena sebenarnya aku tak memiliki akses ataupun peran dalam melakukannya. Naruto kemudian bertanya lagi tetapi dengan terhubungnya kami dengan Kurama lagi, bukankah itu sebuah jawaban bahwa itu memiliki celah? Hagoromo seketika sedikit terkejut sambil membeberkan ucapan Naruto. Kurama melanjutkan ucapannya dengan berkata mungkin ada sesuatu yang membuatku akhirnya bisa terhubung kembali meskipun hanya di alam bawah sadarmu saja. Nah, pendapat dari beberapa fans kemarin ada yang mengatakan bahwa itu bisa jadi disebabkan oleh Kawaki mengaktifkan karmanya. Ketika dia melakukannya secara tak sengaja, akses di dimensi Daikokuten perlahan terbuka sendiri. Teori ini sedikit masih sulit untuk dimengerti akan tetapi perlahan tapi pasti beberapa momen di chapter terbaru akan mengungkap beberapa cara agar Naruto bisa bebas dari sana. Setelah momen tersebut tiba-tiba saja adegan ternyata harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.